Perkenalkan, nama saya Muhammad Darian Permana dengan nomor induk mahasiswa 322410052, kelompok 3 Pancasila, kelas Arsitektur 24C, mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bu Nindya Retno Musoliha, SARS MARS. Perkenalkan, nama saya Ridho Adzikra dengan nomor induk siswa 3224004 dari kelas Arsitektur 24C dan Fakultas Teknik Prodi Arsitektur, mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bu Nindya Retno Musoliha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan nomor induk mahasiswa 3224151, kelas Arsitektur 24C, mata kuliah Pancasila dengan dosen yang diampu oleh Bu Nindya Retno Musoliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Marcella dari kelas Arsitektur 24C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rino Prilgian Rizkulo dari kelas Arsitektur 24C dengan nomor induk mahasiswa 322410017. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rima Hikmayanti dengan nomor induk siswa 322410056 dari kelas Arsitektur 24C, program studi Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Pelita Bangsa, kelompok 3 Pancasila, dengan dosen pengampu Ibu Nindya Retno Musoliha, SARS MARS. Nah, di poin pertama ada tentang penjelasan kepekaan sosial. Jadi, kepekaan sosial itu adalah kemampuan seseorang untuk menyadari, memahami, dan merespon kebutuhan perasaan serta kondisi sosial di sekitarnya. Orang yang memiliki kepekaan sosial biasanya peka terhadap isu-isu yang dihadapi oleh orang lain, baik dalam konteks individu maupun dalam masyarakat secara umum. Mereka cenderung lebih empatik, atau mereka tidak bersifat bodoh amatan atau apatis. Jadi mereka itu lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang sekitarnya. Mereka juga mampu mendengarkan dengan baik dan memberikan perhatian kepada orang lain tanpa mengabaikan perasaan dan kebutuhan mereka. Kepekaan sosial mencakup beberapa aspek, antara lain ada 4. 1. Empati. Empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, serta berusaha untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Lalu ada kesadaran sosial, seperti memiliki perhatian terhadap kondisi sosial yang ada di sekelilingnya seperti isu ketidakadilan, perbedaan, atau masalah sosial lainnya. Lalu yang ketiga ada komunikasi efektif. Orang yang peka sosial mampu berkomunikasi dengan cara yang sensitif dan penuh pertimbangan terhadap perasaan orang lain agar tidak melukai perasaannya. Lalu di keempat ada respon terhadap kebutuhan orang lain. Kepekaan sosial juga mencakup sikap untuk membantu dan merespon orang lain, baik dalam hal emosional, material, atau dukungan moral. Lalu pentingnya kepekaan sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membangun hubungan yang harmonis, menciptakan rasa saling menghargai, dan membantu menciptakan perubahan sosial yang positif. Orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial, baik dalam lingkungan, keluarga, teman, maupun masyarakat yang luas. Kepedulian sosial adalah sebuah sikap dan tindakan yang terkait dengan kemanusiaan yang melibatkan empati dan keinginan untuk membantu orang lain atau masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan kondisi alamiah dari spesies manusia yang mengikat masyarakat secara bersama-sama. Kepedulian sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena memperkuat interaksi sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Ini membantu meringankan penderitaan orang lain dan mempromosikan kehidupan bersama yang lebih harmonis. Kepedulian sosial dapat diaktualisasikan melalui berbagai komunitas masyarakat dengan memperhatikan kehidupan bersama, partisipasi dalam perubahan positif, menolong tanpa pamrih, toleransi, dan empati terhadap penderitaan orang lain. Banyak sekali contoh kepedulian sosial yang kita sering temui di masyarakat. Beberapa contoh kepedulian sosial yang sering ditemui di masyarakat mencakup kepedulian terhadap lingkungan,
kepedulian terhadap kesehatan dan kepedulian terhadap pendidikan. Contoh kepedulian terhadap lingkungan antara lain gotong royong. Gotong royong dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan karena kegiatan ini menunjukkan bentuk solidaritas dalam kelompok masyarakat dan mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Sebagai contoh, pekerja bakti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum. Tanggap bencana, membantu sesama dalam kondisi musibah. Kemudian ada kepedulian terhadap kesehatan. Sosial dalam segi kesehatan bisa dengan donor darah. Hal ini menunjukkan bahwa kita menunjukkan kepedulian kita untuk membantu menyelamatkan nyawa pasien yang sedang membutuhkan transfusi darah. Contoh lainnya, mendukung gerakan anti-bullying. Gerakan anti-bullying adalah suatu upaya atau kampanye yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan memperhatikan perilaku bullying, penindasan, penghinaan, atau pelecehan terhadap individu atau kelompok terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Dengan berempati sesama manusia, kita sudah meminimalisir terjadinya bullying di sekolah yang berdampak kesehatan mental anak-anak sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Marcella dari kelas Arsitektur 24C kelompok 2 tugas Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan dan sikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air juga dikenal dengan istilah nasionalisme. Cinta tanah air merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi setiap warga negara dan pengalaman dari sila persatuan Indonesia. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai cara seperti membela, menjaga, dan melindungi tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menilai dan melestarikan alam dan lingkungan, menghargai keberagaman budaya, agama, adat istiadat, mengembangkan potensi daerah, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjadi warga negara yang baik, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Maka dari itu, cinta tanah air perlu ditumbuhkan sejak usia dini agar tujuan hidup bersama kita tercapai dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Akulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Andai kota itu peradaban, rumah kami adalah budaya, dan menurut ibu, tiang seninya adalah agama. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Agama itu bukan di baju, agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan.
Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Alam juga tanda-tanda sejalan pulang menuju kedamaian.